juga pada Bu Cindy dan Bu Emi yang sudah mau datang. Terima kasih. Dan pada kali ini, pada presentasi hari ini, saya ingin memperkenalkan diri saya sendiri. Nama saya Yosef Nikolaus. Dan ini rekan saya. Nama saya Ahmad Afradi. Nama saya Abdul Jaris Raza. Nama saya Wahyu Nugroho. Nah, dan pada kali ini kita akan menjelaskan tentang sadar wisata dan sabta pesona. Di sini ada yang sudah tahu sadar wisata dan sabta pesona itu apa? Belum. Kira-kira. Kira-kira ya. Spill dikit lah. Ada yang tahu nggak? Kalau nggak ada ya. Imajinasi banyak nih. Mungkin ada yang tahu lah ya. Sedikit. Oke, kalau ada yang belum tahu ya Kita kita jelasin. Pemuda sadar wisata adalah usaha yang terancang, terarah dan berkesinambungan untuk satu bimbingan mengarahkan, memengarusikan dan pedagang masyarakat untuk mendukung dua kebijakan program dan kegiatan suatu organisasi atau instansi pariwisata. Tiga, menggalang atau organis dukungan masyarakat, mengorganisir para wisata masyarakat. Tujuan meningkatkan peran serta dan menggalang sikap dan perilaku masyarakat untuk menjadi tuan rumah yang baik, meningkatkan citra mutu produk dan pelayanan, penampakan sabta pesona dalam kehidupan sehari-hari. Sabta pesona, kondisi ideal yang harus diwujudkan dalam rangka menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke suatu daerah atau wilayah di daerah kita. Sadar wisata, konsep yang menggambarkan partisipasi dan dukungan segenap komponen masyarakat dalam mendorong terwujudnya iklim yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan di suatu wilayah dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kayak kesadaran sama artinya mawas diri atau awareness, kondisi di mana seorang memiliki kendali penuh terhadap berbagai stimulus. Ini lanjutan. Sadar wisata adalah suatu keadaan yang diinginkan atau ideal terjadi tengah-tengah masyarakat melalui penerapan unsur wisata pesona untuk menciptakan keadaan yang diinginkan tersebut. Anggota masyarakat perlu diajak dan dibantu sehingga dapat memahami bagaimana pentingnya arti dan manfaat dari suatu kegiatan pariwisata. Pariwisata bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, mengatasi masalah kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya, memajukan kebudayaan, meningkatkan citra bangsa, memupuk rasa cinta tanah air, memupuk jati diri dan kesatuan dan bangsa, dan mempererat persahabatan antar bangsa. Dan selanjutnya sabta pesona dan sadar diri wisata. Sabta pesona, tujuan diselenggarakan program sabta pesona adalah untuk meningkatkan kesadaran rasa tanggung jawab segenap lapisan wisata masyarakat, baik pemerintah, swasta maupun masyarakat luas untuk mau dan tahu bertindak dan keberlanjutan dalam kehidupan sehari-hari. Makna logo sabta pesona. Logo sabta pesona terbentuk matahari tersenyum, menggambarkan semangat hidup dan kegembiraan. 7 sudut pancaran sinar di sekeliling matahari menggambarkan
unsur-unsur sata pesona yang terdiri 7 unsur. 1. Aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, dan kenangan. Unsur-unsur sata pesona aman, tertib, yang tadi, bersih, sejuk, indah, ramah, dan kenangan. Mungkin akan dilanjutkan oleh Ahmad mengenai aman. Nah, unsur sabta pesona yang pertama adalah aman. Aman merupakan suasana yang aman membuat wisatawan merasa senang, aman, tidak takut, tentram, dan terlindung atau bebas dari tindakan kejahatan, kekerasan, ancaman, penipuan, pencopetan, pencurian, pemerasan, penodongan, dan tidak kejahatan lainnya. Berikutnya serangan berbagai penyakit, kecelakaan yang disebabkan oleh alat perlengkapan dan fasilitas yang kurang baik, gangguan oleh masyarakat atau kelompok tertentu seperti pemaksaan oleh dagang asongan, sopir, kernet, atau lainnya. Bahaya sebagai akibat tidak tersedianya petugas keamanan khusus sesuai dengan kondisi objek tertentu, misalnya pawang atau balawista. Terus bahaya akibat tidak tersedianya sistem keamanan dan pengamanan. Untuk itu kita harus melakukan sadar akan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban, membangun sistem keamanan yang kuat, taat kepada hukum, memungsikan semua alat penerangan lampu terutama pada malam hari khususnya di daerah objek wisata. Terus disiplin dalam melakukan segala sesuatu yang berhubungan dengan orang lain dan memberikan kepercayaan kepada orang lain sesuai dengan profesinya. Manfaat terciptanya rasa aman. Yang pertama, wisatawan bebas dari rasa takut atau tidak stres pada waktu berwisata, meningkatkan keinginan wisatawan berkunjung dan mau datang lagi. Citra positif pariwisata tetap terjaga, memberikan peluang pembangunan dan penyempurnaan fasilitas dan sistem pelayanan jasa dan informasi yang bermanfaat bagi di tempat-tempat wisata maupun di tempat-tempat lainnya. Unsur sabta pesona yang kedua adalah tertib. Tertib merupakan kondisi yang mencerminkan suasana tertib, teratur, dan disiplin dalam semua kehidupan masyarakat. Pengertian kondisi lingkungan dan pelayanan di destinasi pariwisata atau daerah tujuan wisata yang mencerminkan sikap disiplin yang tinggi serta kualitas fisik dan layanan yang konsisten dan teratur serta efisien sehingga memberikan rasa nyaman dan kepastian bagi wisatawan dalam melakukan perjalanan atau kunjungan ke daerah tersebut. Kondisi tertib tercermin dari suasana yang teratur, rapi, dan lancar serta menunjukkan disiplin yang tinggi dalam semua segi kehidupan masyarakat. Misalnya, lalu lintas tertib, teratur, dan lancar, alat angkutan datang dan berangkat tepat waktu. Tidak nampak orang-orang yang berdesakan atau berebutan untuk mendapatkan atau membeli sesuatu yang diperlukan. Bangunan dan lingkungan ditata secara rapi dan teratur. Pelayanan dilakukan secara baik dan teratur. Informasi yang tepat dan tidak membingungkan. Tidak menciptakan suasana berisik atau gaduh. Disiplin waktu atau tempat. Tidak banyak pengamen atau pengemis. Serba jelas, teratur, rapi, dan lancar. Nah, ini contoh gambaran seperti tertib, antrian terlalu rapi. Kalau mau masuk ke tempat wisata, kalau rapi kayak tidak berdesak-desakan. Terus maupun parkir mobil, ini kan sudah terlihat rapi, parkir motor juga terlihat rapi. Terus dan ini contoh yang kurang tertib. Udah ada tulisan dilarang parkir di sini, tapi
masih ada yang parkir di sini. Nah, itu contoh yang termasuk kurang tertib. Terus akibat kurang tertib itu kayak kemacetan, terus ini kegaduhan di tempat-tempat umum, tempat lain. Terus ini ada apa ini undian atau apa atau jembatan atau apa ini kayak kurang tertib, kayak kurang antri gitu. Terus banyak pengamen dan pengemis. Mengapa tidak begini? Kan banyak pengemis yang kayak selalu kayak minta-minta gitu, kayak kenapa nggak ada inovasi yang buat kerajinan atau sebagainya, masa kalah Kak dengan yang orang maaf disabilitas kayak gini, bisa kayak lebih sadar diri agar bisa menjalankan tertib kayak gini. Terus terwujudnya suasana tertib adalah terciptanya ketenangan, kondisi yang teratur, terbentuknya wibawa sebagai masyarakat hidup berbudaya. Contohnya ini sudah tertib, jadi kalau berwisata tuh aman, nyaman, kayak enak gitu kalau berwisata. Terus ini tertib walaupun matanya ditutup, tapi kalau tertib ya tetap berjalan enak ya. Terus ini kalau dilihat tertib kayak gak ada sampah-sampah atau gimana, itu dilihat enak gitu. Di kalangan remaja sering melakukan vandalisme, grafiti. Mengapa bukan moral? Nah, vandalisme merupakan tabiat seseorang yang suka mencoret-coret yang dapat dikategorikan merusak lingkungan. Kebiasaan berupa coret-coret tembok, dinding atau objek lain agar dapat dibaca secara luas, berupa tulisan nama orang, nama sekolah, nama geng atau tulisan-tulisan lain tanpa makna yang berarti. Nah, contohnya seperti ini. Ini Belanda apa ini, kayak kalian pernah lihat gak kan tempat wisata kayak ada tulisan kalau misalnya pas bucin-bucin gitu ya, si A, B gitu kan, kayak merusak lingkungan gitu ya, merusak lingkungan kayak gak ada manfaatnya. Dilihat cuma ini siapa sih kan sama aja gak ada gunanya gitu, kayak gini coret-coret itu ya kayak kurang ada gunanya gitu, mengotori lingkungan, kurang tertib. Nah, grafiti adalah coretan-coretan pada dinding yang menggunakan komposisi warna, garis, bentuk, dan volume untuk menuliskan kata, simbol, atau kalimat atau makna tertentu. Nah, contohnya seperti kayak gambar tulisan, gambaran. Mural adalah lukisan berukuran besar yang dibuat pada dinding atau bidang datar lainnya. Jadi kalau dibuat lukisan dinding mural gini kan lebih enak kan ya, lebih enak dilihat ya. Kadang ada tulisan motivasi atau moto hidup atau apa kan ya enak gitu. Berikutnya kondisi yang bersih. Kondisi yang bersih merupakan suatu lingkungan yang menampilkan suatu keadaan atau tempat yang terpercaya akan kebersihannya dan bebas dari segala kotoran seperti sampah, limbah, penyakit, dan pencemaran. Dengan adanya kebersihan, wisatawan akan merasa betah dan nyaman bila berada di tempat seperti bersih dan sehat. Bersih dan sehat itu lingkungannya ada di hotel, restoran, angkutan umum, tempat rekreasi, toilet, dan lain sebagainya. Yang berikutnya, bersih dari sampah, coret-coretan. Memiliki sajian makanan dan minuman yang bersih dan sehat. Bila mana kalau makanan terlihat sangat kotor, apakah kita mau memakannya dan apakah itu sehat untuk tubuh kita? Tidak. Dan berikutnya adalah penggunaan dan penyediaan alat pelengkap yang bersih seperti sendok, piring, tempat tidur, alat olahraga, dan sebagainya. Berikutnya penampilan dan pakaian petugas yang bersih, rapi, dan tidak mengeluarkan bau yang tidak sedang. Contohnya lingkungan kebersihan di tempat wisata seperti jalan raya. Kita sebagai wisatawan anggap saja mendatangi suatu daerah tertentu ya, terus kita melewati suatu jalan tapi melihat sampah, pasti rasanya sangat tidak enak. Dan
Contohnya berikutnya saya misalkan ke Bali, anggap saja ke Bali atau ke pantai-pantai yang ada di sekitar sini ya, di Jawa misalnya. Kalian datang ke pantai tapi merasa banyak sampah, apakah merasa nyaman untuk bersantai di sana? Jadi kita harus peduli dengan adanya kebersihan. Dan ini seperti adanya di gedung-gedung yang penuh dengan toilet-toiletan dan toilet yang sangat kotor, sehingga mungkin tidak mengizinkan kita untuk menggunakan toilet tersebut. Nah, tempat wisata yang bersih akan menciptakan suasana yang menyenangkan, leluasa dan bebas melakukan aktivitas wisata dan menikmatinya secara optimal. Yang teman-teman bisa lihat di gambar, kalau misalnya teman-teman datang ke pantai dengan air yang bersih, jernih, contohnya kayak mau menyelam snorkeling seperti itu, tidak ada sampah-sampah yang lewat kan, enak ya. Nah, selanjutnya ini masalah kebersihan di berbagai tempat. Ini contohnya, semisal kalau di restoran atau tempat makan yang kurang jaga kebersihannya, mungkin contohnya seperti orang yang memasak dengan tangan. Biasanya zaman-zaman sekarang kan pasti corona ya, takut tercemar, jadi harusnya menggunakan sarung tangan. Tetapi dari gambar tersebut tidak menggunakan sarung tangan sehingga kurang higienis. Nah, di setiap tempat wisata selanjutnya kalau bisa disediakannya tempat sampah yang memadai. Tempat sampahnya itu jumlahnya ada jumlahnya, pemeliharaannya, ukurannya, dan penyebarannya, seperti sampah ada yang dibedakan untuk organik dan non organik. Berikutnya yang contoh gambarnya ini ulah-ulah para pengunjung yang sangat tidak bertanggung jawab terhadap tempat wisata yang dia kunjungi. Dan lebih baik bagi kita untuk sadar akan diri sendiri untuk membersihkan lingkungan atau sampah-sampah yang kita bawa agar tidak merusak lingkungan tersebut. Dan warning sign itu sebaiknya himbauan adarkan, seperti contoh-contoh biasa di tempat mungkin taman kota yang biasa berjalan gitu, pasti ada tempat sign atau tanda membuang sampah. Jadi kita diajarkan untuk menjaga kebersihan selalu. Dan tersedia toilet yang terpelihara akan kebersihannya. Bila toilet yang kita datangi terlihat bersih, jadi kita sangat senang untuk memakainya. Kebersihan yang berikutnya adalah kerapian petugas. Ini kerapian yang biasa digunakan oleh orang-orang seperti waitress atau hotel yang bekerja di hotel. Pasti mereka selalu memperhatikan penampilannya supaya orang-orang yang datang terlihat lebih merasa aman ya, karena bersih. Dan mungkin ada contoh-contoh yang seperti itu kalau akibat ya mungkin maaf itu karena masalah pekerjaannya seperti itu. Beberapa tempat wisata yang bermasalah dengan kotoran biasanya adanya di tempat toilet. Penyebab toilet kotor itu adanya pemeliharaan petugas yang tidak benar. Yang kedua, tidak adanya standar operasional prosedur. Ketiga, tidak ada peralatan pembersih yang memadai. Keempat, adanya masalah SDM, sumber daya manusia yang kurang. Dan kelima, belum maksimal atau tidak adanya pengawasan untuk membersihkan area toilet. Keenam, pengguna yang tidak tertib. Dan ketujuh adalah salah guna pemakaian toilet. Dan ini merupakan cara yang baik dalam menggunakan toilet umum. Pertama, jangan meletakkan barang-barang yang Anda bawa seperti tas di lantai toilet. Kedua, flushing dulu sebelum menggunakan kloset dengan keadaan tertutup. Ketiga, sekat dudukan kloset menggunakan tisu jika menggunakan kloset duduk. Yang keempat, gunakan pelapis dudukan toilet jika ada.
atau gunakan tisu untuk melapisi dudukan toilet tersebut. Cara menggunakan kloset yang benar, jadi kalau sudah terlihat ini ada perbedaannya. Kalau klosetnya sudah duduk, sebisa mungkin jangan jongkok, karena mungkin bukan mungkin lagi, karena akan terjadi kecelakaan yang mungkin kita tidak tahu, seperti mungkin licin tempat ini, jadi kita bisa jatuh dan membahayakan diri sendiri. Dan bersihnya selanjutnya. Ini contoh-contoh penggunaan yang benar saat kita berada di toilet. Berikutnya lingkungan yang sejuk. Sejuk merupakan kondisi lingkungan yang memberikan suasana segar, sehat dan nyaman untuk kita. Untuk lingkungan sejuk hendaknya kita turut serta aktif memelihara kelestarian lingkungan dan hasil penghijauan. Yang kedua, berperan secara aktif untuk menganjurkan dan mempelopori agar masyarakat melaksanakan penghijauan. Yang ketiga, memelihara kebersihan, menanam berbagai tanaman di halaman rumah masing-masing, baik tanaman hias maupun tanaman lainnya yang bermanfaat bagi rumah tangga, dan menanam pohon rindang dan pelindung di sepanjang jalan, di halaman sekolah dan tempat-tempat lainnya. Yang keempat, membentuk perkumpulan yang tujuannya melestarikan lingkungan. Yang kelima, menghiasi ruangan dengan aneka tanaman penghias atau penyejuk. Yang terakhir, memprakarsai berbagai kegiatan dan upaya lain yang dapat membuat lingkungan hidup dan menjadi sejuk untuk ditinggali. Dan upaya penghijauan yang harus dilakukan seperti halnya yang ada di gambar, kita adanya tanah atau lapangan yang luas, kita bisa manfaatkan itu untuk menanam pohon, melakukan go green, dan membersihkan area sekitar yang mungkin kemungkinan tidak bisa ditanami, tapi kita bisa olah tanah tersebut supaya kita bisa menumbuhkan penghijauan. Upaya penghijauan mengoptimalkan peran pemerintah, masyarakat, generasi muda, dan sponsor swasta. Ini contoh-contoh kegiatan dari masyarakat, pemerintah, dan sponsor dalam melakukan go green. Keterbatasan lahan atasi dengan vertical garden. Vertical garden yang bisa melihat contohnya seperti yang ada di gambar. Berikutnya, indah. Indah adalah suatu kondisi yang mencerminkan penataan yang teratur, rapi, menarik, dan serasi sehingga memancarkan keindahan di lingkungan. Suatu keindahan lingkungan di tempat wisata yang mencerminkan keadaan yang indah dan menarik, yang akan memberikan rasa kagum dan mendalam bagi para wisatawan. Keadaan yang indah dan menarik diciptakan dengan cara yang pertama, menjaga keindahan daya tarik wisata dalam tatanan yang alami dan harmoni. Menata tempat tinggal dan lingkungan secara teratur, tertib dan serasi, serta menjaga karakteristik lokal. Menjaga keindahan tanaman hias dan peneduh sebagai elemen estetika lingkungan yang bersih dan natural. Bagaimana sikap kita terhadap keindahan? Yang pertama, tidak merusak. Tidak merusak itu maksudnya jika seandainya kita memiliki tempat wisata di daerah kita, sebagai seorang masyarakat atau remaja, kita memiliki kewajiban untuk siapapun yang seandainya ada yang merusak sama dengan mengotori, itu membuang sampah sembarangan atau mencemari tempat wisata, kita akan membantu membuat suatu gerakan yang bisa kita buat untuk menghalau sesuatu yang tindakan yang merusak tersebut. Tindakan mengotori
tindakan mengotori itu sama seperti membuang sampah sembarangan, melakukan pengrusakan terhadap tempat lingkungan ataupun wisata. Tidak mencoreti itu sama seperti vandalisme, yaitu mencoret-coret suatu tembok atau dinding secara sembarangan. Tidak mengambil itu maksudnya adalah jika ada tempat wisata seperti di Bali, itu kan ada tempat-tempat seperti sesajen ataupun tempat-tempat yang lain yang keramat. Itu kita itu sebagai seorang wisatawan tidak boleh mengambil barang itu seenaknya sendiri. Yang kedua adalah patuhi pada aturan. Jika seandainya kita berwisata di Bali, kita harus patuhi aturan dan protokol yang ada di tempat wisata tersebut. Bagaimana agar keindahan lestari? Sama dengan yang tadi, yaitu tidak merusak, tidak mengotori, tidak mencoreti, dan tidak mengambil, serta patuh pada aturan. Bagaimana sikap kita agar tetap indah? Sama sikap kita agar lingkungan tetap indah, ya tidak merusak lingkungan, tidak mengotori lingkungan yang seperti taman atau tempat-tempat wisata yang kita miliki di daerah kita, tidak mencari seperti vandalisme, tidak mengambil dan patuh pada aturan. Ramah adalah sikap atau perilaku peduli, akrab dalam pergaulan, hormat, dan sopan dalam berkomunikasi, suka senyum, menyapa dan memberikan pelayanan serta kesediaan membantu tanpa pamrih. Sikap ramah merupakan karakter dan budaya bangsa Indonesia pada umumnya. Sikap selalu menghormati tamu, menjadi tuan ramah yang baik, merupakan salah satu daya tarik bagi wisatawan. Tulusan senyum anak ini merupakan contoh ketulusan senyum anak yang seperti senyum yang polos. Sosok SDM pariwisata ini merupakan gambar sosok sumber daya manusia pariwisata di Kabupaten. Dan ini merupakan gambar tempat objek wisata sama tempat-tempat perdagangan gitu. Sosok masyarakat Indonesia yang ramah ketika menolong, tulus, membuka, menghargai perbedaan dan persahabatan. Keramah-tamahan yang mempesona. Ini merupakan sifat keramah-tamahan yang mempesona. Kenangan. Slide terakhir, kenangan. Ya. Unsur yang terakhir adalah kenangan mau diambil oleh Ibu N. Ya. Terima kasih ya, mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya ya. Ini saya datang mendadak ini. Jadi mahasiswa itu nggak tahu kalau mau datang tadi ngabarin, saya bilang, Bu Emi mau ke sana sama Bu Cindy. Kemudian kami berdua dosen mereka ya. Jadi, nah ini mahasiswa memang, jadi saya ucapkan terima kasih atas nama mahasiswa sudah Mbak dan Mas hadir di sini, bersedia meluangkan waktu, memberi kesempatan kepada teman-teman yang di sini untuk memberikan ilmunya. Meskipun mereka masih belajar ya, jadi dimaklumi saja ya. Kalau di sini tadi penyampaiannya kaku begitu, jadi dimaklumi, dan mereka seperti membaca, dimaklumi saja. Anggap aja kita sama-sama belajar ya. Sama-sama belajar tadi. Kalau nah ini kebetulan karena mahasiswa masih semester 1, jadinya mungkin belum fasih untuk menyampaikan. Jadi ya sama-sama belajar lah, bisa anggap aja baca sendiri gitu ya. Nggak apa-apa. Yang hadir di sini sudah masih SMA atau sudah kuliah? Oh, SMA, semua SMA. SMA dan SMK. Ada SMP, ada yang kuliah enggak? Berarti seadik-adiknya mas-mas di sini ya. Oh, seadik-adiknya mas-mas di sini enggak apa-apa. Berarti
berarti mas-mas ini setidaknya lebih tua ya. Jadi yang SMK juga belajar, yang mas-mas juga masih belajar karena mas-mas masih semester 1. Kemudian saya kasih materi untuk belajar memberikan ilmunya kepada masyarakat ya. Jadi di sini saya tadi dikabarin bahwa saya tertarik dengan lokasinya. Yang di SMA tidak saya dampingi, tapi di sini tadi dilaporin sama Mas Ahmad itu akan desa wisata Bu. Saya tertarik dengan desa wisata, makanya saya hadir. Bu Cindy saya tarik hadirnya. Kebetulan saya mengajar turisme, Bu Cindy mengajar di front office di perdagangan ya. Jadi nah di sini mungkin jadi nanti Bu Cindy mungkin akan nambahi. Jadi yang materi terakhir itu saya gongnya nanti di saya, karena Sabta Pesona itu ada 7 ya. Itu kenapa diberikan oleh mas-mas di sini? Karena desa wisata itu kan butuh menerapkan Sabta Pesona supaya apa? Supaya wisatawan yang berkunjung ke sini tidak kecewa. Masuk ke sini, alah nanti kalau tidak diterapkan ini desa koyong ini didol, gimana rasanya, ya kan? Wisatawan kalau datang pasti ingin menemukan aman, nyaman, pasti ingin menemukan ketertiban, kebersihan, keindahan, kesejukan, ya enggak? Apalagi keramahan dari penduduk sekitar termasuk remajanya. Makanya ini diberikan supaya apa? Supaya kalau kalian nanti mendapat kunjungan wisatawan dari luar, wisatawannya tidak kecewa. Oh iya, desanya bersih. Oh iya, desanya sejuk. Oh iya, desanya indah. Penataan tamannya bagus. Waduh, ketemu remajanya semuanya ramah-ramah. Sehingga yang datang senang. Tujuannya ke sana ya. Makanya ini diberikan supaya kalian sebagai generasi muda ikut membuat desa ini menerapkan Sabta Pesona supaya apa? Wisatawan yang hadir ke sini nyaman, enak, ya kan? Kalau wisatawan datang ke sini lihat sampah berserakan, rasanya gimana? Mestinya akan bilang. Terus apalagi ketemu remaja pada diem, pasti wisatawan akan bilang remaja ini cuek-cuek, ya enggak? Kalau kita menjadi desa wisata, kita harus ramah, siap menjadi tuan rumah yang baik seperti yang sudah diterangkan tadi, betul yang disini ya. Jadi harus siap menjadi tuan rumah. Ketika ada wisatawan asing tanya, Mbak, saya mau melihat di sini potensinya apa? Potensi di desa wisata ini apa? Yang bisa dikunjungi oleh wisatawan. Kalau kita di sini kampung tematiknya. Nah, tematiknya apa? Kita ada kampung tematik agrojamu, kantin pelangi. Ada omah jamu ya kayaknya ya. Nah, jamu juga ada. jadi ini ada omah jamu sebagai potensi yang bisa dijual. Nah, minimal remaja itu perannya apa? Perannya kepada ramah tadi. Ketika ada wisatawan datang, Mbak, Mas, omah jamu di mana ya? Kira-kira kalian mau mengantarkan nggak? Nggak tahu, mau jawab gitu? Mbak, tahu omah jamu nggak? Nggak tahu. Bisa diantar? Nggak bisa. Apa boleh seperti itu? Kira-kira boleh nggak? Kalau kita menjadi desa wisata atau kampung tematik yang siap menjadi tuan rumah, siap dikunjungi wisatawan, kira-kira boleh bilang nggak tahu gitu nggak? Hah? Ya, harus bersedia menjawab dan bahkan mengantarkan, ya. Nah itu, jadi kena itu semua ada di dalam unsur Sabta Pesona. Jadi kalau kita menjadi desa wisata harus tahu itu tujuannya apa, supaya wisatawan datang ke sini itu puas. Kalau sudah puas, kira-kira mendapatkan uang nggak? Ada uang masuk ke sini nggak? Ada, apalagi ada uang jamu, kode borong jamu, uangnya diterima masyarakat, ya kan? Contohnya itu. Besok lagi, misalnya Bu Cindy kesini sama Ibu Emi, Bu Cindy kesini dapat jamu, jamu enak, besok ya Bu Cindy kita membeli gitu misalnya ya. Bahkan kita bisa menularkan kepada orang lain. Kesana loh, ke Wonorogo, ke Manggar itu ada kampung tematik jamu, enak jamunya. Itu membuat orang lain penasaran dan ingin kesini. Tapi kalau sudah banyak yang kesini ya, di sini harus siap menerima tamu, makanya diberi Sabta Pesona. Ya itu. Jadi arahnya ke sana. Jadi tadi mungkin Mbak Mas di sini mungkin banten, ini Mas kayak Sabta Pesona ngopong gitu kan. Untuk apa sih aku dikasih kayak gitu? Wong itu yang jalankan kok Darwis gitu. Sudah pernah lihat simbolnya sebelumnya? Sudah Kita pernah sosialisasi juga. Pernah sosialisasi. Sudah dipasang di beberapa titik di Manggar ini? Sudah. Setiap kampung tematik kita ada Sabta Pesona. Berarti sudah pernah baca kan minimal. Nah. Sudah pernah melaksanakan? Yang poin 1 sampai 7 Sabta. Kalau di Wonorogo itu
yang kurang itu aman Bu. Aman. Kenapa? Masalahnya apa? Kita itu orang kalau keluar apa itu bisa nyasar Bu. Google Maps nggak bisa ya? Kita sudah ada Google Maps-nya, tapi kadang itu disasar-sasar gitu Bu. So dalam Google Maps-nya? Iya. Oh gitu. Terus kalau di rumah makan, kalau di rumah makan tuh rata-rata tuh nggak ada harganya. Rumah makan yang di sini? Iya. Rumah makan apa namanya? Biasanya apa? Iya, rata-rata Berarti harganya seenaknya yang jual? enggak. Jadi gini, kita kan kalau beli berarti nggak tahu harganya, itu kan merasa kita merasa nggak aman kan Bu. Oh iya. Itu Coba masuk ke sini. Contohnya seperti itu. Pernah disampaikan sarannya mungkin dari remaja ke para Kalau pemilik? sampai saat ini belum pernah. Belum. Nah, alasannya kenapa mereka nggak pasang harga? Tahu Bu. Oh belum ya, belum pernah tanya nih. Belum pernah. Oke. Kemudian kalau Google Maps nggak bisa, maksudnya nggak bisa menjangkau, di sini apakah remajanya nggak ada inisiatif untuk membuat papan? Kita udah ada papan Bu, tapi itu memang kurang efektif. Kenapa kurang Orang nggak lihat papan Bu, tetap lihat maps-nya itu. Oh, Kita gitu. juga ada peta Bu, kita juga ada peta titik-titik destinasi yang ada di Gunung Kidul, tapi itu memang nggak pernah dipakai sama orang. Oke, berarti karena memang sekarang zamannya digital, mau nggak mau selain Google Maps itu berarti harus ada namanya, kalau teman-teman yang sekarang memang suka dengan Instagram, media sosial, bisa memanfaatkan media sosial itu untuk mempromosikan daerahnya. Jadi kan ini perannya remaja banget, masa bapak-bapak main medsos menjarakan, lagi mbak-mbak kalau main medsos, kecuali almarhum mbak siapa itu ya di Klaten itu ya, itu juga dibantu Mbak Minto ya. Jadi di sini teman-teman, oke, berarti kekurangan dari di desa wisata saya ini, saya bisa membantu apa? Ya udah buka Instagram, izin sama ketua Poldarisnya, saya mau membantu promosi lewat Instagram. Sudah ada? Sudah kita Gimana? di Instagram dan YouTube. Iya, Instagram, YouTube. Berarti YouTube aja buat aja. Saya nyasar gara-gara Google Maps. Bisa kan? Iya boleh. Anda buat, dibantu masnya di sini dong. Masnya perlu di sini buat apa kalau nggak membantu kalian kan? Iya kan? Teorinya Anda sudah dapat nih. Sekarang besok implementasikan tadi sama Mas ya. Mas, bantuin aku buatnya YouTube-nya. Pura-pura saya jadi tamu yang nyasar. Kamu jadi Bali ini, bisa kan cocok jadi modelnya kan? Kalau ada di sini, untuk ada di sini, tulisnya nih. Oke, kita buat YouTube ya. Paling durasinya 3 menit ya. Nah, paling enak untuk upload 3 menit. Turis Bali nyasar di kampung Wonolopo. Benar-benar nyasar. Nggak lihat, dia hanya melihatkan gini. Terus Anda menyadarkan tulisnya. Ini nanti tinggal share aja di linkkan dari Instagram. Ya, jadi dengan materi ini kan sudah punya ide-ide. Nah, satu produk ya, nanti ditagih sama Mas Anak. Harus jadi, dan itu harus dilaporkan ke Bu Emi. Ya, jangan hanya teori. Kalau teori nggak bisa sendiri bisa. Nilai itu berarti ya Bu. Ada kita untuk membantu. Dibagi-bagi sama Oh, iya, Bu. Ya, jadi laporannya bukan hanya laporan tulisan ke Bu Emi, sudah memberikan teori aja. Teman-teman tiap hari mungkin lewat udah baca mungkin enggak di luar kepala sampai lupa mungkin ya. Jadi apa sih produknya yang bisa kalian bantu untuk masyarakat di sini? Ya ini yang bisa kalian lakukan. Karena yang keunggulan remaja adalah sekarang adalah digital. Ya, amat bantu ya. Baik, siap. Janji ya. Berapa jadinya selama dia ada di sini ya? Kalau ada di Semarang. Kalau dia sudah Lagi keluar ya, dari lagi sini ya. ya, produknya ya. Kan ini adik-adik kan adik-adik semua. Nanti link YouTube-nya dibagi sama Bu Cindy sama Bu Emi, kita like, kita forward ke teman-teman. Oke, terus saya lanjut ke kenangan nih. Kira-kira kenangan ada yang punya gambaran nggak? Kenangan itu apa sih? Gitu. Gak usah dibuka gitu ya. Bukan kenangan sama mantan ya. Kenangan mau disana. Kenangan wisata. Kenangan orang datang ke sini itu yang dibawa pulang. Jadi kenangan itu sesuatu yang ditancapkan ke pikiran wisatawan. Jadi kira-kira remaja punya nggak ide supaya setelah datang sini tuh pulang tuh ingat terus ingin kesini lagi. Apa yo? Itu PR loh. PR. Ayo, ada yang bisa jawab? Kenangan itu nggak usah dibuka itunya. Jadi kenangan itu sesuatu yang bisa ditancapkan di benak atau di pikiran wisatawan ketika selesai
dibawa pulang oleh wisatawan setelah berkunjung di sini. Apalagi tadi Mbaknya bilang berapa kampung tematik Mbak di sini? 8. Tentunya masing-masing kampung tematik bisa diciptakan masing-masing kenangan. Sehingga orang itu minimal mau ke sini, misalnya nih di sini ada olah jamunan. Ini pernah Pak Iza ketemu dosen ke sini ke olah jamu, ketemunya Ibu Gendut, nggak tahu dulu siapa. Katanya takaran jamunya enak banget. Sampai tadi pesan ke saya, kalau ketemu ibunya Gendut minta dibuatin jamu. Itu kenangan loh. Jadi jamunya beda sama yang lain. Itu membuat Pak Iza mungkin suatu saat ingin balik ke sini atau menularkan ke teman-temannya. Jamu di Bu Gendut enak. Bu Gendut di sini ya? Iya. Nah itu contoh. Jadi kalian silahkan berpikir kenangan yang lain apa sih yang bisa diciptakan di masing-masing kampung tematik. Ya itu PR. Nanti dibantu kakak juga ya. Ya kalau ini berarti berapa orang ini jadikan tim Anda. Susahnya Ahmad deh. Siapa tahu Ahmad mencalonkan menjadi ketua dari Itu minimal berapa orang nih mendukung nih? Nah itu kenangan, jadi nggak usah dijelasin, kenangan itu seperti itu. Ya, nanti kalau di kayak tadi kan bingung ya malah ya, terlalu banyak perayaan gitu malah apa itu. Nah kenangan intinya di sini. Ya seperti itu tampil dari Bu Emi sama Bu Cindy mau lagi sudah cukup. Nanti kita ini terakhir berarti ya. Nanti kita tutup dengan buku bersama di sini. Oke. Begitu terima kasih. Waktunya saya kembalikan ke mahasiswa. Terima kasih Bu. Udah ini unsur satu pesona yang terakhir ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, ada yang belum paham tentang sadar wisata dan satu pesona. Kalau di sini spotnya yang biasa dikunjungi wisatawan di mana ya? Kalau kita biasanya yang lagi ngetren di sini tuh Minakasi. Tidak. Aduh, Kemarin itu Gus di Minang belum? ini Oh iya itu di Minangkabau. Jauh. Deket sih. Kita bisa ke sana. Bisa. Kita bisa ambil fotonya di sana. Bisa. Mohon maaf ya, tadi kan foto di sini kan sudah ya tuan rumah, jadi kita pengen spotnya gitu ya, langsung ya, nggak apa-apa. Ya. Oke. Itu pasti yang dari Bali pengen banget karena dia tandangannya di sini datang mau tematik apa aja. Dia mungkin mau belajar di sini, siapa tahu di Bali ada apa, dia bisa beri masukan juga di sini seperti apa. Pasti ada pengiriman serta. Tapi keunikan itu nggak bisa sama. Iya. Oke, silahkan. Berarti ada yang mau ditanyakan? Mau ditanyakan? Mas, mau tanya dulu. Kan ini sosialisasi tentang sadar wisata dan sabta pesona. Iya. Jadi kan intinya kan pemateri itu harus paham materi. Iya. Itu saya mau tanya simpel saja sih. Coba sebutin masing-masing itu unsur sabta pesona yang tadi. Oh, dari pertama saya itu ada aman, tertib, terus dilanjut yang ini Mas Yusuf, bersih, sejuk, Kenangan, aman, tertib, Aman. bersih, sejuk, kenangan, indah, Indah, nyaman, sama yang kenangan. Nah, itu ada 7. APBSIR. Iya. Itu katanya nggak berapa tinggal. Udah, cukup. Ya, tepuk tangan dulu. Ini yang udah nanya dapat bingkisan. Ya boleh foto. tapi bukan Ada yang mau saya Oh iya. Tuan rumahnya yang Ada yang mau ditanyain? saya dong. Baca lu. Iya. Ayo bisa mana lagi ya? Ada yang masih banyak tuh. yang Misalnya dari Bali kelihatannya ya. Orang lain dari Bali. Saya mau tanya kalau bisa kasih bingkisan lagi. Oh iya udah. Ya ini sih dari pertanyaan saya yang sesungguhnya tadi kan cuma membuka aja. Wow. Jadi pertanyaan saya tadi kan dari Mas yang dari Bali mungkin. Iya. Yang menjelaskan tentang bersih, unsur bersih. Nah itu kan tadi udah disebutin bagaimana mulai dari pengertian bersih itu seperti apa, terus juga
kebersihan yang dilaksanakan secara baik gimana, terus contoh yang kurang menerapkan kebersihan gimana. Nah itu juga tadi sudah ada beberapa cara menanggulanginya, tetapi saya mau tanya lagi nih Mas, sebenarnya itu kan konsep dari pertama kali kesan orang datang ke kampung itu kan menurut dari Pak RT 3 yang kebetulan mengurus kampung tematik kampung Ranting Pelangi. Nah itu katanya beliau itu berdasarkan pengalaman beliau juga, itu kebersihan merupakan kunci dari terciptanya lingkungan wisata, lingkungan yang sangat menarik dulu. Jadi pertama ketika ingin menciptakan lingkungan yang menarik itu pertama itu harus bersih dulu. Ketika udah bersih itu orang bisa lihat jadi menarik dulu. Nah sedangkan kan nggak bisa ya kita mengendalikan masyarakat secara luas. Misal si A mungkin dari kampung sebelah terus membuang sampah di sekitar situ. Nah itu apakah kita akan terus membersihkan sendiri atau kita nah itu sebenarnya yang mau saya tanyakan, bagaimana tidak lanjut dari kakak-kakak ini ketika sudah ketika melihat kejadian seperti itu. Oke, pertanyaan yang bagus, tapi yang menurut pengalaman ya, kalau misalkan dari masyarakat luar ya, atau anggota luar yang mau buang ke sini, itu kalau bisa pertama ya dari sampah di area kita sadar diri dulu. Kita sadar diri dulu kalau kita harus membersihkan area tersebut. Karena kalau kita area sekitar kotor, nggak enak kan ya, pasti kita bersihkan. Tapi kalau berikutnya terus datang sampahnya, ya apa namanya, tadi pertanyaannya kan udah tahu kampung sebelah yang ini bisa didatengin, bisa diajak ngomong baik-baik. Kalau enggak minta denda. Ya saya tambahin aja, contohnya gampang aja di sini ya. Di sini nggak bisa buang sampah karena udah ada tempat sampah. Paling gampang itu. Terus sediain tempat sampah sudah ada belum? Saya mau buang ini nggak ada. Saya tidak seperti di situ. Kemungkinan jadinya juga wisatawan seperti itu. Mau buang sampah nggak ada. Kalau wisatawan baik pasti dimasukkan tas. Kalau yang lain tidak. Iya, kalau misalkan saya di Bali juga bukan di rumah aja tapi di pantai sendiri, biasanya kan orang suka makannya kayak apa ya, jagung atau kayak ya seperti itu kan tempat sampahnya yang jauh, jadi mereka hanya naruh di kasir itu. Dan semua itu sudah lagi dari kesadaran kita diri, kesadaran kita sendiri. Itu dari lain wilayah ya, masuk sini ya sampah ya. Mungkin bisa dikaitkan dengan wisatawan. Ya mungkin. Kalau wisatawan memang solusinya harus tersedia tempat sampah. Karena kita jangan sampai menulis lokasi jalanan buang sampah sembarangan atau buang sampah udah tempatnya tapi sampah nggak ada. Itu salah tuan rumah kalau itu ya. Jadi jangan salahkan kalau mereka membuang kulit aja sembarangan karena tidak ada tempat sampah. Yang pertama, yang kedua ya memang mungkin perlu banyak penyuluhan seperti ini supaya saling mengingatkan satu sama lain ya. Mungkin nanti kalau butuh penyuluhan tentang ini mungkin sama mas-mas atau yang sudah dapat kan bisa memberi penyuluhan ke warga supaya sadar buang sampah. Minimal dimulai dari tuan rumah. Ya, satu wisatawan memang harus dilengkapi tempat sampah seperti itu dibilang. Ya, jadi jangan cuma menghimbau tapi sediakan tempat membuangnya. Ya, seperti itu. Terima kasih. Ya. Sudah jelas? Ya. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Mas ya? Ya. Kan kalau yang tadi aku mau belajar aman tadi kan. Ya. Mungkin kalau di tempat wisata misalkan yang kayak wahana-wahana gitu kan, Yes. untuk menciptakan suasana aman dan mereka terjamin amannya itu kita harus melakukan apa? Itu biasanya kan sebelum ditindaklanjuti kayak mengoperasionalkan tempat wisata biasanya kan dicek terlebih dahulu ya. Nggak mungkin kayak
sebelum misalnya baru dibangun misalnya roller coaster atau apa gitu, baru dibangun nggak mungkin kayak langsung dinaiki wisatawan kan ya, mungkin pasti ada pengecekan terlebih dahulu. Tapi kak misalnya alatnya itu mungkin keretanya dulu tanpa orang kan bisa gitu. Terus kalau udah satu rolling udah nggak ada kendala, mungkin bisa dicoba terus bisa dioperasionalkan gitu. Nggak mempertimbangkan asuransi juga, soalnya kan nanti kalau misalnya ada yang jatuh terus bisa kemungkinan kodenya itu kan tutup, orang nggak mau ke sana gitu kan. Itu kalau soal asuransi, kalau misal tempat wisata besar biasanya itu kayaknya ya sudah ya harus ada asuransi ya. Kalau belum ada asuransi itu malah bisa merugikan dari tempat wisata tersebut. Jadi kalau misal ada kejadian nih, bukan pernah dengar aja ya, di waduk deket desa Kandri ya, wisata itu kan katanya pernah ada yang nah itu kan itu belum ada asuransinya. Jadi ya kayak orang kalau mau kesana lagi kayak malas was-was gitu loh, kayak merasa amannya itu kurang, nggak ada asuransinya. Jadi ya gitu, kurang was-was aja, kurang aman. Terus kayak wisata itu kayak off-road atau apa gitu, kayak yang jeep yang di pinggir waduk ya, di pinggir waduk itu kan masih belum ada asuransinya ya. Kemungkinan kan kayak ada kecelakaan tergelincir atau apa ya, jadi harus wajib mengajukan asuransi gitu. Terus kalau menurut Mas itu kan di desa wisata kan nggak ada yang mengurus kayak itu. Menurut Mas perlu nggak ada asuransi kalau misalkan kita ada yang outbound karena apa gitu, menurut Mas gimana? Menurut saya ya tempat wisata kalau lebih baik ada asuransinya sih ya, kayak lebih aman aja gitu, lebih aman ya, seperti itu, lebih aman aja gitu. Minimal nanti berarti tingkat masuknya akan bertambah. Kalau di sini outbound kan nggak sampai ke yang ekstrem kan ya. Tapi kita perlu asuransi Bu. Soalnya nggak sampai menghilangkan nyawa kan. Iya. Kalau di Sungai Nyawa kan kemungkinan karena alam jeram kan pernah terjadi kan berita kehilangan wisatawan itu, apakah sampai segitunya? Kalau tidak ada berarti intinya yang paling sederhana perlengkapan tekniknya, kemudian yang menjaganya itu lebih ditambahkan lagi untuk pengawasan, apalagi anak-anak TK PAUD gitu kan, pengawasan orang tua dulu berarti ada tambahan dari remaja misalnya. Soalnya dulu pernah ada Bu, kita ada wisatawan jelajah desa itu pakai sepeda. Waktu itu kita belum pakai asuransi, desa wisatawan aku belum pakai asuransi. Ada yang jatuh, kepalanya bocor, terus hampir 4 bulan kita nggak ada pengunjung Bu. Cuma gara-gara itu ya, makanya kita sekarang sudah berdasarkan itu gampang caranya. Ada di sini ada dokter terdekat, ada bidan atau apa, nah itu dijadikan sebagai sumber asuransi untuk emergensi. Kalau keadaan darurat langsung dari Anda sudah dapat langsung larinya ke situ. Jadi pertolongan pertama sudah ada. Selain Anda membawa kotak P3K yang minimal. Jadi intinya walaupun dia woro-woro di luar, tapi sudah ada tindakan di dalam. Kalau dia woro-woro di luar, berarti tidak ada tindakan di dalam. Ya, ada tempat-tempat yang kira-kira mungkin harus sering dibersihkan. Ya kalau soal yang bidan dokter itu kemungkinan ada sih ya, bukan profesi warga sini ada kemungkinan. Kalau misal pas ada kegiatan tersebut tapi nggak ada orangnya, itu gimana itu? Misalnya kan emergensi, kalau pas emergensi itu pas datang ke rumahnya tapi orangnya lagi dinas. Mungkin nggak satu orang ya, mungkin ada beberapa. Ada menteri, jadi hari ini dipastikan ketika kita menerima rombongan pasti kan ada tanggalnya ya, dipastikan ada yang standby. Jadi seperti itu. Dan alat P3K yang memang harus lengkap lah. Tidak, cukup. Terima kasih, tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Dapat digital. Ini dokternya dari Bali. Dari Bali dibungkus. Dari Bali. Ada yang mau ditanyain? Masih ada sisa nih? Masih ada banyak, 10 kayaknya. Selanjutnya mungkin di lain kesempatan
silakan ketua atau mau foto bareng juga nggak apa-apa. Hakim belum tahu foto bareng Di sini ketuanya siapa? Ketua datang. Jadi kan. Ya udah sama ketuanya. Nanti foto bareng. Boleh minta tolong. Kita dulu. Oh iya. Enggak kamu ya. Oh baik. Atau semuanya di belakangnya yuk. Ya, kalian aja. Nanti dikirim kok, tenang aja. Nanti diupload ya. Iya. Masukkan Facebook ya. Yang sini orangnya di belakangnya. Ini sama semua bisa di luar. Di mana? Di luar aja, Mas.